PSSI sampai dengan saat ini masih belum menentukan kapan Timnas Indonesia U19 akan berangkat melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Padahal nih Timnas Lovers, TC di Spanyol direncanakan berlangsung pada Desember ini. Yunus Nusi mengaku belum jelasnya tanggal keberangkatan Timnas Indonesia U19 ke Spanyol ini terjadi lantaran visa belum keluar. Sejauh ini PSSI masih menunggu dokumen tersebut. Semua sudah dibicarakan, sekarang tinggal visa saja yang belum rampung. Kalau kita ditanya kapan visa rampung, itu pihak kedutaan dan imigrasi yang bisa menjawab, bukan dari kami PSSI, kata Yunus Nusi. Kemungkinan besarnya kami akan memberangkatkan para pemain tersebut sebelum tahun baru. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Terkait dengan berapa lamanya, Yunus Nusi mengaku TC kali ini tidak akan sama dengan TC Timnas Indonesia U19 sebelumnya yang berlangsung di Kroasia. Rencananya, David Maulana dan kawan-kawan akan berada di Spanyol selama 1 bulan. Seragam tempur Timnas Indonesia produksi Mills kini tersedia di game mobile bernama Kapten Tsubasa Dream Team. Kabar mengenai jersey Timnas Indonesia ada dalam permainan di gawai ini sudah dikonfirmasi oleh PSSI. PSSI mengonfirmasikan kalau seragam tempur Timnas Indonesia telah terpampang di game Kapten Tsubasa Dream Team. Pada Kapten Tsubasa terdapat jersey Timnas Indonesia yang sebelumnya telah dirilis oleh Mills beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Mills sudah meluncurkan seragam tempur Timnas Indonesia yang beraneka ragam. Hal tersebut terjadi setelah PSSI menjalin kesepakatan dengan pengembang game Kapten Tsubasa. Lewat kerjasama ini, para pemain game Kapten Tsubasa bisa mengoleksi dan mengenakan jersey Timnas Indonesia pada tim yang mereka miliki. Bek Timnas Indonesia U19 Pratama Arhan tidak mau menganggap pemain blasteran sebagai pesaing di skuad Garuda Muda. Pratama Arhan justru memanfaatkan kehadiran mereka untuk bertukar ilmu. Pratama Arhan merupakan satu di antara sejumlah pemain yang ikut dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia pada September 2020. Dalam kegiatan tersebut, pelatih Sinteyong memanggil beberapa pemain blasteran. Di antaranya adalah Elkan Bagot. Pratama Arhan dan Elkan Bagot sama-sama berposisi sebagai pemain belakang. Namun Pratama Arhan berposisi di bek kiri, sedangkan Elkan Bagot merupakan bek tengah. Pratama Arhan tak ragu memanfaatkan pengalaman Elkan Bagot untuk bertukar ilmu. Maklum, sebagai pemain yang merumput di Eropa, Elkan Bagot punya pengalaman menghadapi pemain-pemain hebat. Mereka punya pengalaman bermain di Eropa dan juga melawan tim-tim hebat. Kami juga bisa belajar dari mereka, contohnya dari Elkan. Dia juga pemain belakang yang bermain bagus, kata Arhan. Saya ingin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Saya juga ingin berkarir di Eropa dan akan berusaha lebih keras lagi, disiplin, dan bertanggung jawab agar bisa menjadi pemain profesional. Seorang pelatih sepak bola biasanya mengarahkan anaknya untuk terjun menjadi pesepak bola profesional. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi pelatih Persipura, Jackson Tiago. Jackson Tiago lebih setuju jika putranya yang kini berusia 14 tahun, Hugo Samir, memilih cabang olahraga lain. Padahal secara bakat dan skill, Hugo mumpuni untuk jadi pesepak bola profesional. Saat ini Hugo main sepak bola dan basket. Sebagai orang tua, saya cenderung mengarahkannya sebagai pemain basket. Karena di lingkungan itu, basket, saya lihat ada SDM dan masa depan yang lebih baik, kata Jackson. Sebenarnya, dia mengetahui jika Hugo punya skill sepak bola yang bagus. Namun, Jackson merasa modal itu tidak cukup jadi pesepak bola profesional. Saya selalu tekankan kalau sepak bola itu permainan tim, bukan individu. Di basket, Jackson melihat Hugo juga punya potensi. Selain itu, Hugo bisa berkarir tanpa ada kaitan dengan nama besar Jackson. Di basket, Hugo bisa main tidak ada kaitan dengan nama saya. Mungkin nama saya bisa ada baik, tapi ada jeleknya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mendukung program PSSI yang terus mengembangkan timnas di level kelompok usia. Dia siap memfasilitasi keperluan yang dibutuhkan dalam TC di negara manapun. Ketum PSSI menyampaikan bisa mengirim tim ke Eropa untuk berlatih dan nanti akan mengirim lagi. Secara berseluruh, saya menantang kepada Ketua Umum, mau TC di mana? Bilang ke saya. Mau TC di bulan pun, saya oke, ucap Zainuddin. Pernyataan Zainuddin itu pun mengindikasikan dukungan Kemenpora yang maksimal bagi timnas Indonesia. Artinya, demi kebaikan sepak bola nasional, negara manapun bisa dipilih. Dukungan dari Kemenpora terhadap sepak bola tersebut dilandasi oleh instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menghendaki percepatan prestasi sepak bola. Pengembangan kelompok usia menjadi salah satu yang utama. Itu karena perintah Presiden kepada saya. Oleh karena itu, tidak mungkin Kemenpora jalan sendiri tanpa bersama-sama dengan PSSI. Presiden Jokowi mendukung sepak bola kita. Ini satu-satunya cabur yang ada impresnya. Kebetulan Ketua Umum PSSI-nya teman, sahabat, kawan, jadi enak ngomongnya. Skuad Timnas U16 Indonesia selama menjalani pemusatan latihan di Sleman memiliki beberapa target yang diharapkan dapat terpenuhi, salah satunya terkait peningkatan fisik. TC Timnas U16 Indonesia di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, diagendakan bakal berlangsung dari 6 hingga 23 Desember mendatang. Sebanyak 26 pemain yang mengikuti TC Timnas U16 Indonesia ini adalah para pemain dari TC bulan-bulan sebelumnya. Sebab, tim asuhan Bima Sakti ini tiap bulannya sejak Juli lalu telah memulai menggelar TC rutin untuk mempersiapkan skuad tim dengan maksimal. Para pemain yang dipersiapkan untuk tampil di Piala Asia U16 2020 ini diharapkan bisa terus meningkatkan keterampilan ataupun kondisi fisiknya. Salah satunya yang menjadi fokus utama saat menjalani TC di Sleman kali ini, yaitu untuk meningkatkan fisik setiap individu pemain. Pelatih fisik Gilang Ramadan menggeber fisik Marcel Januar CS selama menjalani TC di tempat gym hotel mereka menginap. Tiap anak mempunyai beban maksimal yang berbeda-beda, jadi nanti setelah ini didapat, kita akan coba bagi mereka per itemnya. Mulai dari strength, power, sampai nanti polimetrik. Selain itu, Gilang bahkan mengaku setiap posisi pemain memiliki target dan menu latihan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk terus meningkatkan fisik dari setiap individu, sehingga diharapkan para pemain bisa terus berkembang. Ini juga yang diperlihatkan dari beberapa posisi seperti pemain kiper, fisik mereka difokuskan pada kekuatan di tangan dan bahu harus bisa lebih kuat.